Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Maulida dengan NIM 612012303551. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, semester 6 kelas RA 1. Baik, di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Seminar Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SEMM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Baik, di sini saya akan presentasi mata kuliah Seminar Sumber Daya Manusia. Nah, di sini saya akan menjelaskan 6 materi yang sudah saya pelajari. Untuk materi presentasi, yang pertama ada globalisasi manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, manajemen sumber daya manusia dan tantangan yang dihadapi. Yang ketiga, orientasi karyawan atau pegawai, staffing karyawan atau pegawai. Yang keempat, rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan. Yang kelima, penghargaan karyawan, perencanaan karir, dan kompensasi. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu pemeliharaan hubungan tenaga kerja, pemeliharaan sumber daya manusia, motivasi dan kepuasan kerja. Materi 1. Globalisasi manajemen sumber daya manusia. Globalisasi manajemen sumber daya manusia adalah proses pengelolaan tenaga kerja yang melibatkan lintas negara, budaya, dan sistem organisasi. Dalam konteks ini, perusahaan tidak hanya mengelola karyawan di satu negara, tetapi juga mengatur tenaga kerja dari berbagai latar belakang internasional dengan karakteristik yang berbeda. Globalisasi manajemen sumber daya manusia menuntut organisasi untuk mampu menyesuaikan kebijakan sumber daya manusia agar tetap relevan di berbagai lingkungan global. Globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi, komunikasi, perdagangan internasional yang semakin terbuka. Perusahaan multinasional membutuhkan tenaga kerja yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perbedaan budaya. Globalisasi manajemen sumber daya mencakup beberapa aspek, seperti penempatan karyawan ke luar negeri, manajemen ekspatriat, serta pengelolaan keragaman budaya. Perusahaan juga harus memahami hukum ketenagakerjaan di setiap negara tempat mereka beroperasi. Tantangan utama dalam globalisasi manajemen sumber daya manusia. Tantangan utama dalam globalisasi manajemen sumber daya manusia adalah perbedaan budaya kerja, bahasa, sistem nilai, serta gaya kepemimpinan. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat menyebabkan konflik, kesalahpahaman, dan menurunnya kinerja organisasi. Kesimpulan materi globalisasi manajemen sumber daya manusia. Globalisasi manajemen sumber daya manusia menuntut organisasi untuk memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi dalam mengelola tenaga kerja lintas negara. Keberhasilan pengelolaan sumber daya manusia global sangat bergantung pada pemahaman budaya, kebijakan yang fleksibel, dan kemampuan komunikasi yang efektif. Materi 2. Manajemen sumber daya manusia dan tantangan yang dihadapi. Manajemen sumber daya manusia adalah proses perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, pengendalian tenaga kerja untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dalam perkembangannya, manajemen sumber daya manusia menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks. Salah satunya tantangan utama adalah perkembangan teknologi yang cepat seperti digitalisasi dan otomatisasi kerja. Banyak pekerjaan yang berubah bahkan tergantikan oleh teknologi, sehingga menuntut karyawan untuk terus meningkatkan keterampilannya. Nah, selain itu, globalisasi juga menjadi tantangan karena perusahaan harus bersaing secara internasional. Keberagaman tenaga kerja juga menjadi faktor penting, di mana organisasi harus mampu mengelola perbedaan usia, budaya, dan latar belakang pendidikan. Tantangan lain adalah meningkatnya tingkat turnover karyawan. Banyak karyawan yang berpindah kerja karena mencari peluang yang lebih baik.
Perubahan pola kerja seperti kerja jarak jauh juga menuntut perusahaan untuk mengubah sistem pengelolaan sumber daya manusia. Kesimpulan materi manajemen sumber daya manusia dan tantangan yang dihadapi. Manajemen sumber daya manusia harus mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang dinamis. Tantangan yang ada harus dijadikan peluang untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, inovasi, dan penggunaan teknologi yang tepat. Materi 3. Orientasi karyawan dan staffing. Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam keberhasilan organisasi. Tanpa sumber daya manusia yang kompeten, organisasi akan sulit mencapai tujuan. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya manusia perlu dilakukan secara efektif melalui proses manajemen yang tepat. Salah satu proses penting adalah staffing, yang meliputi perencanaan, perekrutan, seleksi, dan penempatan karyawan sesuai kebutuhan organisasi. Setelah itu, perusahaan melaksanakan orientasi karyawan untuk memperkenalkan lingkungan kerja, tugas, aturan, dan budaya organisasi yang agar karyawan baru dapat beradaptasi dengan cepat. Menurut Shimamura 2004, orientasi karyawan adalah proses untuk memperkenalkan karyawan baru terhadap organisasi dan pekerjaannya, yang bertujuan untuk membantu karyawan menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja secepat mungkin. Manfaatnya yaitu untuk mengurangi perasaan diasingkan, kecemasan, dan kebimbangan pegawai. Dalam waktu yang singkat dapat merasa menjadi bagian dari organisasi. Program orientasi juga dapat mempercepat proses sosialisasi karyawan dalam organisasi. Orientasi bertujuan untuk membantu karyawan memahami tugas, tanggung jawab, serta budaya organisasi. Program orientasi yang baik dapat meningkatkan kepercayaan diri karyawan dan mengurangi kesalahan kerja di awal masa kerja. Orientasi biasanya meliputi pengenalan, visi misi, perusahaan, dan aturan kerja, serta struktur organisasi. Selain itu, karyawan juga diperkenalkan kepada rekan kerja dan atasan. Pengertian dan pembahasan staffing. Pengertian staffing adalah proses mengisi posisi dalam organisasi dengan tenaga kerja yang sesuai, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penempatan karyawan. Pembahasan staffing. Jadi, staffing yaitu melibatkan beberapa tahap seperti analisis kebutuhan tenaga kerja, rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Jadi, tujuan utama staffing adalah memastikan bahwa setiap posisi diisi oleh individu yang memiliki kompetensi yang sesuai. Kesimpulan materi orientasi karyawan dan staffing. Orientasi dan staffing karyawan merupakan bagian penting dalam manajemen sumber daya manusia. Staffing mencakup proses perencanaan, perekrutan, seleksi, dan penempatan tenaga kerja sesuai kebutuhan organisasi. Selain itu, orientasi dilakukan untuk memperkenalkan lingkungan kerja, tugas, dan budaya organisasi kepada karyawan baru, agar mereka dapat beradaptasi dengan cepat. Program orientasi yang efektif dapat mengurangi kecemasan, meningkatkan produktivitas, serta menekankan tingkat turnover, sehingga berperan penting dalam mendukung keberhasilan organisasi. Materi 4. Pembahasan rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen dapat dilakukan melalui sumber internal maupun eksternal. Setelah itu, dilakukan proses seleksi yang meliputi penyaringan berkas, tes kemampuan, wawancara, dan evaluasi lainnya. Proses ini sangat penting karena menentukan kualitas tenaga kerja yang akan bergabung dalam organisasi. Kesalahan dalam seleksi dapat berdampak pada kinerja perusahaan. Rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan. Pengertian rekrutmen. Rekrutmen adalah proses mencari, menarik, dan mengumpulkan sejumlah calon tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi untuk mengisi lowongan pekerjaan dalam suatu organisasi atau perusahaan.
Tujuan rekrutmen adalah mendapatkan sebanyak mungkin kandidat yang sesuai agar perusahaan memiliki pilihan terbaik. Proses mencari dan menarik pelamar kerja. Pengertian seleksi. Seleksi adalah proses penyaringan dan penilaian terhadap para pelamar yang telah direkrut untuk menentukan kandidat yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi jabatan. Proses seleksi biasanya meliputi tes tertulis, wawancara, tes psikologi, tes kesehatan, dan lain sebagainya. Pengertian pelatihan dan pengembangan. Pelatihan adalah kegiatan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan agar lebih baik dalam pekerjaan saat ini. Jangka pendek. Pengembangan adalah proses untuk meningkatkan kemampuan karyawan agar siap menghadapi tanggung jawab di masa depan. Jangka panjang. Kesimpulan rekrutmen dan seleksi pelatihan dan pengembangan. Rekrutmen dan seleksi merupakan proses penting untuk mendapatkan karyawan yang tepat sesuai kebutuhan perusahaan. Melalui proses ini, organisasi dapat memilih kandidat terbaik agar kinerja dan tujuan perusahaan dapat tercapai dengan baik. Pelatihan dan pengembangan bertujuan meningkatkan kemampuan serta kualitas karyawan. Pelatihan, kemampuan, serta kualitas karyawan. Pelatihan fokus pada pekerjaan saat ini, sedangkan pengembangan mempersiapkan karyawan untuk tanggung jawab di masa depan. Materi 5. Penghargaan karyawan, perencanaan karir, dan kompensasi. Pengertian penghargaan karyawan. Penghargaan adalah bentuk pengakuan atas kontribusi karyawan terhadap organisasi. Penghargaan karyawan bentuk apresiasi yang diberikan perusahaan kepada karyawan atau kinerja, presentasi, atau kontribusinya. Penghargaan dapat berupa finansial seperti bonus dan insentif, maupun non-finansial seperti pengakuan dan promosi jabatan. Penghargaan yang tepat dapat meningkatkan motivasi kerja. Pengertian perencanaan karir dan pembahasan perencanaan karir. Pengertian perencanaan karir. Perencanaan karir adalah proses yang membantu karyawan merencanakan perkembangan karirnya dalam organisasi. Pembahasan perencanaan karir. Organisasi perlu menyediakan jalur karir yang jelas agar karyawan memiliki arahan dalam bekerja. Hal ini juga dapat meningkatkan loyalitas. Pengertian kompensasi dan pembahasan kompensasi. Pengertian kompensasi. Kompensasi adalah imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai balas jasa atas pekerjaan yang dilakukan. Pembahasan kompensasi. Kompensasi terdiri dari gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya. Sistem kompensasi yang adil sangat penting untuk menjaga kepuasannya. Kesimpulan penghargaan karyawan, perencanaan karir, dan kompensasi. Penghargaan karyawan, perencanaan karir, dan kompensasi merupakan 3 hal yang penting dalam manajemen sumber daya manusia yang saling berkaitan. Penghargaan bertugas untuk meningkatkan motivasi dan berfungsi untuk meningkatkan motivasi dan semangat kerja. Perencanaan karir memberikan arahan dan tujuan bagi perkembangan karyawan, sedangkan kompensasi menjadi bentuk balas jasa yang menjaga kepuasan kerja. Jika ketiganya dikelola dengan baik dan adil, maka dapat meningkatkan loyalitas kinerja karyawan serta mendukung keberhasilan organisasi. Materi 6. Hubungan tenaga kerja, pemeliharaan sumber daya manusia, motivasi dan kepuasan kerja. Pengertian hubungan tenaga kerja. Hubungan tenaga kerja adalah interaksi antara karyawan dan organisasi dalam menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Pembahasan hubungan tenaga kerja. Hubungan yang baik dapat mengurangi konflik dan meningkatkan kerjasama, biasanya melibatkan komunikasi yang efektif serta kebijakan yang adil. Hubungan tenaga kerja, pemeliharaan sumber daya manusia, motivasi dan kepuasan kerja. Pengertian pemeliharaan sumber daya manusia. Pemeliharaan sumber daya manusia adalah upaya menjaga kesejahteraan dan loyalitas karyawan agar tetap produktif.
Pembahasan pemeliharaan sumber daya manusia meliputi pembelian fasilitas, jaminan kesehatan, serta lingkungan kerja yang nyaman. Tujuannya adalah untuk mempertahankan karyawan yang berkualitas. Hubungan tenaga kerja, pemeliharaan sumber daya manusia, serta motivasi dan kepuasan kerja. Pengertian motivasi kerja. Motivasi kerja adalah dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Teori motivasi banyak dipengaruhi oleh pemikiran Abraham Maslow dan Friedrich Hayek. Pengertian kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah tingkat perasaan senang atau setidaknya karyawan terhadap pekerjaan mereka. Pembahasan. Nah, jadi karyawan yang puas cenderung lebih produktif, loyalitas, dan memiliki kinerja yang baik. Sebaliknya, ketidakpuasan dapat menyebabkan absensi dan turnover tinggi. Kesimpulan presentasi. Manajemen sumber daya manusia merupakan aspek yang sangat penting dalam organisasi karena berfokus pada pengelolaan manusia sebagai aset utama dari seluruh pembahasan. Dapat dipahami bahwa manajemen sumber daya manusia tidak hanya sekedar mengatur tenaga kerja, tetapi juga pengembangan hingga mempertahankan karyawan agar tetap produktif dan loyal. Nah, secara keseluruhan, keberhasilan organisasi sangat bergantung pada bagaimana sumber daya manusia atau bagaimana manajemen sumber daya manusia dikelola secara efektif, strategis, dan berkelanjutan. Jika seluruh fungsi manajemen sumber daya manusia dijalankan dengan baik, maka organisasi akan mampu mencapai tujuan secara optimal, sekaligus menjaga keberlangsungan jangka panjang. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.